bagaimana caranya biar puasa kita ini diterima gitu. Maksimal melakukan ketaatan itu dengan kuantitas yang banyak, kemudian juga kualitas. Mungkin kalau udah merasa diterima hari ke-27 ya hilang lagi Ustaz ya. Untuk supaya kita tidak malas dalam beribadah. Karena kita nggak tahu yang mana mau diterima. Sebenarnya kenapa kita harus berpuasa? Bahkan tahapan di dalam Islam sebelum bersabar melakukan ketaatan. It's time to post Prop of Sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Pemirsa Hasil TV, kembali lagi di Proud of Sunnah Podcast spesial Ramadan. Ya tentunya alhamdulillah ini persembahan dari Hasil TV untuk kita selama bulan Ramadan menggali ilmu, menimba ilmu, dan tentunya insya Allah saya akan mengobrol dengan guru kita, dan tentunya saya akan meminta ilmu ataupun belajar, dan juga ini bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, alhamdulillah kita masih bersama guru kita Al Ustadz Heri Purnama LC Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, kita sudah membahas beberapa fenomena selama bulan Ramadan gitu Ustadz ya. Bagaimana biar puasa kita lebih bermakna, bagaimana tadi kita memanfaatkan waktu selama bulan Ramadan Ustadz. Terus juga apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan Ustadz. Ya. Nah jadi Ustadz ini ada satu lagi Ustadz terkait tentang puasa kita nih Ustadz. Ustadz kan menyebutkan tuh kalau misalkan kita puasa gitu ya, kalau hanya dapat lapar, hanya dapat haus, kan percuma gitu Ustadz ya. Iya. Sayang. Itu hadis Nabi. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ustadz ya. Nah dari hadis yang Ustadz sampaikan tadi, ini kan tentu jadi kita mikir nih, biar puasa kita ini diterima itu gimana ya? Nah mungkin sebagian kaum muslimin musliman ataupun teman-teman semua yang menyaksikan juga mempunyai pertanyaan yang sama nih Ustadz. Bagaimana caranya biar puasa kita ini diterima gitu? Nah misalkan puasa kita ini diterima, kira-kira kita bisa tahu enggak itu? Ada enggak Ustadz tanda-tanda puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz? Iya. Nah Ustadz bagaimana Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Hasil TV di mana saja berada, hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita, masih mendapatkan Ramadan hari demi hari, yang tentunya ya Ramadan ini hanya satu bulan di dalam satu tahun. Ya, dan kita harus ingat itu. Ya, hanya sekali di dalam satu tahun dan waktunya terbatas. Ya, sementara umur kita juga terbatas. Ya, oleh sebab itu tentunya kalau dikatakan orang yang berbahagia itu siapa? Orang yang berbahagia adalah orang yang diterima amalannya. Ya, orang yang diterima amalannya. Pertama sekali tentunya dianjurkan atau diperhatikan ya, jangan sampai malas pula beramal. Dalam arti dari sisi kuantitas iya harus diperhatikan. Jangan mencari yang sedikit. Sebagaimana banyak nasihat para ulama, kalau dalam urusan dunia semuanya kita mau banyak, mau nambah, mau lembur, mau dapat untung banyak, bahkan mengorbankan istirahat asal dapat dunia. Padahal dunia itu ya akan hilang, akan habis begitu saja. Kenapa kita tidak bisa kita lakukan ini untuk akhirat kita? Ya, dalam arti apa? Kita kuantitas ya, kita betul-betul semangat dalam beribadah, perbanyak ibadah, baca Al-Qur'an kita, jelas puasa, kemudian bersedekah kita. Sebagaimana telah kita sampaikan pada penjelasan yang lalu bahwa Nabi SAW itu ya merupakan suri tauladan kita dalam maksimal beliau dalam beribadah. Bahkan kekuatan beliau dan ketaatan beliau yang luar biasa. Dan kita yakin insya Allah apa yang dilakukan oleh Nabi akan diterima oleh Allah SWT. Karena beliau adalah utusan Allah. Yes. Ya, dan kita lihat bagaimana beliau itu beribadah betul-betul semangat. Mulai dari awal datang bulan Ramadan, kita katakan kalau kita bagi 10 hari pertama, itu luar biasa ibadah beliau. 10 hari kedua itu semakin kuat. Dan puncak kekuatan beliau kerahkan semuanya. Bahkan kita mendapatkan Nabi SAW itu di akhir Ramadan, beliau sampai dikatakan sampai beberapa tahun mendapatkan Ramadan itu beliau iktikaf. Iktikaf tidak keluar dari masjid 10 hari. Ya.
Ada dalam riwayat yang lain di awal-awal 20 hari. Untuk apa? Untuk betul-betul bisa maksimal melakukan ketaatan itu dengan kuantitas yang banyak, kemudian juga kualitas. Kalau kita berbicara kualitas ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau ditanyakan secara umum apa syarat diterima amal? Iya, Ustaz. Ini insya Allah kalau kita sudah biasa hadir kajian, kita membaca ya, kita mendapatkan nasihat-nasihat dari para asatizah kita ulama ya, secara kesimpulan 2 diterimanya amalan itu walaupun tidak diberitahu. Tidak diberitahu Ya, Ustaz ya. Ya, pertama sekali ikhlas. Betul nggak kita melakukan amalan itu ikhlas mulai dari awal Ramadan, puasanya. Ini puasa karena mertua atau karena siapa nih? Ya, karena istri, karena atasan. Karena takut dikatakan kamu nggak puasa, berarti kan karena manusia. Berarti harus karena Allah. Malam begitu juga salat tarawih. Orang sudah banyak ke masjid, kita aja nggak ke masjid. Berarti kita nanti kalau kita ke masjid, kalau kita nggak ke masjid, kita pikir nanti orang nggak bertanya kepada saya, kok bapak nggak dampak ke masjid? Berarti kita niatnya bukan karena Allah, tetapi karena mau dilihat oleh manusia supaya kita tidak dituduh orang yang tidak taat. Nah, jadi ini kan riya, makanya ini harus diperhatikan betul-betul ikhlas, jaga amalan kita, sedekah kita dan yang lainnya ya sampai akhir Ramadan. Kemudian begitu juga apa yang kita lakukan dari seluruh praktek ibadah tersebut harus sesuai dengan sunnah Nabi, mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Mulai dari kalau kita katakan mulai dari sahurnya, ya sesuai dengan sunnah Nabi. Bahkan disunnahkan itu untuk sahur itu semakin Nabi SAW itu dekat kepada waktu mau azan subuh beliau baru sahur. Ya, bukan jam 2 malam, bukan jam 1 malam. Ini namanya makan pertengahan malam. Nah, ini namanya sunnah kan. Kita ingin diterima tapi kita tidak mengikuti sunnah Nabi. Ini kita khawatir tidak terima. Belum lagi nanti puasanya, mau berbukanya bagaimana segala macam ya. Belum lagi salat tarawihnya pada malam hari, baca Quran ya, dan yang lainnya. Pokoknya kita betul-betul jaga keikhlasan dan juga mutaba'ah mengikuti Nabi SAW. Dan ini ciri dalam arti secara umum kita tidak dapat tanda-tandanya, kita tidak ada pemberitahuan dari Allah, tidak ada akan wahyu turun memberitahukan bahwa amalan diterima, dilihatkan catatan amalan kita, nggak ada. Ini semuanya akan kita ketahui di akhirat dengan melihat catatan amalan. Afwan Ustaz, berarti kan ini di hari akhir, yaumul akhir baru kita terima catatan amal kita segala macam Ustaz. Ustaz sampaikan tidak ada keterangan dari Quran atau hadis tanda-tanda puasa kita itu diterima. Tapi mungkin ada nggak Ustaz mungkin ciri-ciri mungkin yang pernah disampaikan oleh ulama atau sahabat begitu Ustaz, ciri-ciri orang yang mungkin bisa jadi puasanya itu bagus itu diterima oleh Allah gitu Ustaz. Ada nggak Ustaz? Pertama sekali memang yang merasakannya diri kita masing-masing. Kalau penilaian dari orang itu belum pasti. Kita merasakan diri kita. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama ada tanda-tandanya dalam arti insyirahus sadar itu hati kita itu, dada kita itu terasa senang, lapang. Mencintai dan menyukai kebaikan yang kita lakukan tersebut. Ini udah semangat nih di awal Ramadan, naik 10 hari pertama, naik lagi 10 hari kedua, ketiga. Semakin ke ujung itu sebenarnya semakin kita cinta kepada amalan-amalan tersebut, bukannya semakin berkurang. Ya, jadi perasaan itu kita rasakan masing-masing dari diri kita. Berarti kalau ada merasa mulai kita nggak suka, mulai merasa ini malas, berarti kita segera introspeksi diri. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya, insya Allah ada kemungkinan akan diterima. Makanya kita harus mengintrospeksi diri terus mulai dari pertengahan Ramadan, apalagi di akhir. Ya, jadi ini kemudian juga lihat dari ciri-cirinya prakteknya. Prakteknya dalam arti dia istiqomah tetap melakukan kebaikan tersebut. Bukan di awalnya semangat, kemudian di tengahnya berkurang, di akhir semakin tidak ada. Nah, berarti ini ciri-ciri. Bisa jadi ini ciri-ciri tidak diterima. Ya, kalau orang yang diterima itu kan dia grafiknya lurus bahkan naik. Ya, dan dia semangat, dia mencintai dan bahkan dia termotivasi berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Al-musara'ah ilal khairat. Ya, dia lihat lagi orang, Allah ini akhir Ramadan orang kok semakin banyak baca Quran. Saya juga harus lebih baik. Jadi istilah ini terpacu dia untuk memperbanyak amalannya, meningkatkannya apalagi di akhir Ramadan. Dan harusnya memang seperti itu Ustaz ya, kita berpacu saya. Iya, dan kita juga sudah sampaikan pada pembahasan yang lalu bahwa Nabi SAW ini juga menjadi patokan. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat di akhir. Maka di akhir itu sebenarnya puncaknya. Orang istilahnya kalau lari
mau finish itu semakin kencang. Oh iya, mau dekat finishnya Walaupun nih. dari awal itu kekuatannya sudah baru kuat itu ya, lari sekencang-kencangnya, tetapi nanti mau finish itu betul-betul dia sudah harus menghabiskan seluruh tenaganya. Karena dia mencapai finish dan dia akan mendapatkan juara. Begitu juga kita, ini sudah di akhir. Dengan ciri-ciri itu kita bisa merasakan masing-masing. Jangan sampai nanti, saya kan sudah banyak beramal di rumah Ramadan, pertengahan Ramadan. Nah ini saat Apalagi nanti berpikir, rasanya sudah dapat Lailatul Qadar tadi malam. Akhirnya besok hilang, amalannya berkurang. Berarti ini kan dipertanyakan oleh orang yang insya Allah ciri-ciri diterima itu, dia bahkan ini menjadi kekuatan bagi dia untuk lebih kuat lagi. Afwan Ustaz, itu Ustaz terkait Lailatul Qadar. Dikatakan misalkan ini malam ke-27 Ustaz. Dengan tanda-tanda yang mungkin disebutkan dari hadis Nabi SAW ataupun dari dalil gitu Ustaz ya. Dan dia merasa malam itu sudah dapat Lailatul Qadar. Allah alam. Ya tapi dia dicukupkan di situ aja Ustaz. Berarti paling kan harusnya kan masih ada hari ke-28, 29, 30 atau ke-31 misalkan gitu Ustaz. Habis itu dia bersantai aja Ustaz. Nah apakah memang ini termasuk bagaimana puasanya itu nanti memang benar-benar diterima atau ini belum pasti nih gitu. Iya. Atau malah dia jadi jatuh ke yang Ustaz jelaskan tadi. Puasa malah tanda-tandanya mungkin ini tidak diterima. Dia berlalu begitu aja gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Kalau kita jelaskan secara rinci, ada yang istilahnya diterima sebagian, ada yang diterima dalam arti sebagian lain, ada yang keseluruhan. Kalau dia menjaga dua syarat tadi dari awal, dia ikhlas, dia mengikuti Nabi, insya Allah semua yang dia lakukan dari awal Ramadan itu diterima. Tapi ada istilahnya penutup. Penutup ini menjadi kesimpulan daripada semuanya. Makanya di situ harus kita menjaganya, karena di akhir itu adalah merupakan penentu. Ya, oleh sebab itu ya tentu kita harus stabilkan ibadah kita, bahkan lebih meningkat. Ya. Bahkan orang sangat salah sekali kalau dia merasa bahwa ibadahnya diterima. Kenapa? Karena nggak ada pemberitahuan. Tadi sudah kita sebutkan. Tidak akan Rasulullah SAW saja yang dia menerima wahyu dari Allah. Nggak ada Allah memberitahu amalanmu diterima Muhammad, nggak ada. Afwan Nabi Muhammad SAW nggak tahu. Nggak tahu dia diterima amalannya atau tidak. Cuman dia kan ini perintah Allah lakukan. Kamu ikhlaskan niatmu dalam beribadah kepadaku. Ini diikuti oleh Nabi. Sehingga insya Allah ini ciri-ciri diterima. Oh Masya Allah, jadi itu hikmahnya kenapa ini tidak diberitahukan oleh Allah Ustaz ya? Iya. Mungkin kalau udah merasa diterima hari ke-27 ya hilang lagi Ustaz ya. Ya itu hikmah yang salah satunya yang besar dikatakan oleh para ulama. Kenapa kita tidak diberitahu oleh Allah SWT amalan kita diterima? Untuk supaya kita tidak malas dalam beribadah. Karena kita nggak tahu yang mana mau diterima. Yang mana yang diterima oleh Allah, sehingga kita betul-betul mencari. Cari terus, kuatkan lagi istiqamah. Kita berharap ini akan membuat Allah menerima. Ya. Memang ada usaha, kita memang betul-betul berusaha maksimal Ustaz ya. Ya seperti tadi kejadiannya kalau orang sudah merasa diterima, bahkan dia malas kan. Iya. Sudah merasa sudah diterima. Tercapai gitu Ustaz ya. Saya ingat kalau tidak salah perkataan Umar bin Khattab atau khalifah yang lain dari khalifah yang 4 itu. Dia mengatakan kalau seandainya saya mengetahui amalan saya diterima satu saja, saya akan berhenti beramal. Ini khalifah. Iya, orang-orang yang saleh, para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Mereka itu mengatakan kalau satu amalan saja saya tahu, saya berhenti beramal. Kenapa? Sudah jadi pegangan kan, insya Allah ini sudah diterima. Ya, sudah diterima. Ternyata memang sengaja Allah rahasiakan. Tidak Allah beritahu supaya manusia itu mengejar terus dan semangat. Ya, kalau sudah diterima ya udah, orang kan merasa cukup. Ya. Berarti fokus kita bukan bagaimana kita tahu puasa kita itu diterima atau tidaknya Ustaz ya, tapi bagaimana caranya kita fokus untuk berusaha agar puasa kita ini diterima begitu Ustaz. Iya. Dan dengan cara nggak lain berilmu Ustaz ya. Iya jelas ya, kita berilmu, kita terus introspeksi diri. Ya, seperti tadi jangan, termasuk dikatakan oleh para ulama, jangan merasa puas dalam melakukan kebaikan, ketaatan. Kalau kita arahkan lagi atau kita berikan lagi masukan nasihat, kan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap manusia itu atau setiap kaum muslimin masuk ke dalam surga bukan karena amalannya,
Maka para sahabat bertanya, bagaimana dengan kamu wahai Rasulullah? Juga saya masuk surga bukan dengan amalan saya, tetapi dengan rahmat dan karunia Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak bisa kita mengandalkan amalan kita bisa masuk surga. Ini orang yang sudah beramal. Mungkin kita katakan Rasulullah maksimal amalannya. Iya, Ustaz. Paling baik, paling tepat, paling kuat. Tetapi yang memasukkan dia ke dalam surga adalah rahmat dan karunia Allah. Bagaimana dengan kita? Kita merasa sudah diterima, kita merasa bisa masuk surga, ya jauh daripada Rasulullah. Maka tentunya perasaan seperti ini harus kita hilangkan. Jangan merasa kita diterima. Kekhawatiran iya. Makanya di dalam ibadah itu dikatakan kan ada harap dan takut. Harap amalan kita diterima, takut tidak diterima. Ini dalam ibadah. Harus seimbang. Seperti itu terus. Supaya kita istiqomah kuat dan jangan merasa cukup gitu. Iya, berarti balik lagi di penjelasan awal yang Ustadz sampaikan, kalau dunia saja kita nggak pernah merasa cukup, saya ingin lagi. Harusnya ini juga kita terapkan di amal ibadah, Ustadz ya. Bagaimana kita bisa mencari ya ketakwaan lah di dalam bulan puasa ini, Ustadz ya. Ustadz, berarti Ustadz insya Allah sekali lagi sedikit Ustadz, bagaimana setelah puasa nih Ustadz, nggak hanya di bulan Ramadan, jadi biar orang-orang berpikir tanda-tanda puasa ini diterima atau enggaknya, maksudnya ya ini bisa dia aplikasikan setelah Ramadan gitu Ustadz. Jangan hanya berhenti di situ gitu Ustadz. Maksudnya nggak hanya di Ramadan itu dia berusaha seperti itu, tapi tentu juga kita berharap kan setelah Ramadan kita juga bisa lebih baik Ustadz. Bahkan mungkin sama aja gitu frekuensinya dari bulan Ramadan. Alhamdulillah gitu Ustadz. Ada nasihat nggak Ustadz sedikit Ustadz? Iya, namanya iman kan turun naik. Iya, Ustadz. Tapi kita terus harus menjaga keimanan kita. Jangan sampai lemah, jangan sampai kurang ya, karena kita mengetahui definisi iman itu kan bertambah dengan ketaatan. Iman berkurang dengan kemaksiatan. Berarti apa yang sudah kita dapatkan ketaatan dalam bulan Ramadan, kita sanggup juga untuk meninggalkan begitu banyak perbuatan maksiat, kita jaga. Di luar Ramadan berarti masuk 1 Syawal dan seterusnya. Makanya istilahnya kata para ulama, sebenarnya 1 bulan Ramadan ini untuk cas keimanan kita kuat dan kita pakai selama 11 bulan. Tidak dicas lagi. Nanti udah mulai berkurang cas lagi begitu. Jadi ciri-cirinya juga disebutkan oleh para ulama sama seperti tadi. Karena para ulama juga mengatakan ciri-cirinya juga orang itu insya Allah Ramadannya baik, insya Allah dia mendapatkan begitu banyak keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan. Itu dilihat malahan di luar Ramadan. Jadi asar pengaruhnya itu dapat di luar Ramadan. Ibaratnya kalau orang misalnya sudah di tempat 1 bulan penuh di pesantren kilat kan, sudah dididik, ini berbekas dia di luar Ramadan itu menjadi bekal dia untuk 11 bulan itu. Ya, makanya harus maksimal, betul-betul dalam Ramadan itu maksimal supaya apa? Ini bekal kita 11 bulan. Gitu. Berarti kalau orang yang cuek-cuek, acuh ndak acuh, malahan tidak semangat, bagaimana dia bisa ini untuk persiapannya 11 bulan? Mana persiapannya nggak ada. Betul. Ya kan? Cas imannya nggak ada gitu. Atau berkurang gitu. Dan di waktu inilah kita mengecas, dan kalau bisa casnya sampai full Ustadz ya, insya Allah ya. Harus 100%. Pelan-pelan dari 0%, 1%, 5%, 10%. Iya, semakin meningkat. Berarti di situ kan dapat kita ambil kesimpulan dari awal Ramadan semakin naik. Di akhir berarti kan semakin penuh. Dan tentunya kita mengharapkan ridho dan taufik Allah. Semoga Allah mudahkan Ustadz ya. Semoga Allah mudahkan kita semua, kaum muslimin dan muslimat. Tentunya juga pemirsa Hasil TV yang mendengarkan. Jazakumullah khair Ustadz. Sekali lagi Ustadz, jazakumullah khair Ustadz. Penjelasannya alhamdulillah. Syukran Ustadz atas ilmu-ilmunya. Semoga Allah memberkahi Ustadz juga dengan ilmu Ustadz. Amin. Baik pemirsa Hasil TV, terima kasih yang sudah menyaksikan. Saksikan terus podcast Proud of Sunnah edisi spesial Ramadan. Dan tentunya saya Rahman Al-Fatih beserta tim yang bertugas pada kesempatan kali ini undur diri dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to post Proud of Sunnah.